Dan Tsukasa langsung henshin menjadi Kamen Rider Decade. Ryotaro langsung berusaha untuk melindungi Yoko dan pacarnya, dan dia pun berubah menjadi Kamen Rider Den-O Sword Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Apakah kalian sehat semua? Semoga teman-teman diberikan kelancaran rezekinya dan diberikan juga kesehatannya. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan di video pembukaan kemarin, di mana kita sudah membahas novel tentang Kamen Rider Decade. Dan janji saya kemarin yaitu adalah saya ingin membagi part-part per dunia dari Kamen Rider Decade ini. Jadi karena memang ceritanya panjang banget, jadinya saya pisah-pisah. Dan di video kali ini kita akan membahas novel Kamen Rider Decade, di mana dia menjelajahi dunia Kamen Rider Den-O. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, takutnya kepanjangan videonya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan novel Kamen Rider Decade di dunia Den-O. Kita masuk ke dunia Kamen Rider ke-7 yang dikunjungi oleh Decade, yaitu dunia Kamen Rider Den-O. Pada 6 dunia Kamen Rider sebelumnya, Tsukasa pernah menjadi polisi, pekerja kantoran, guru, bahkan menjadi peramal. Di dunia Den-O ini, Tsukasa menjadi dokter dan Natsumi menjadi perawat. Natsumi selalu mendapatkan kostum atau peran yang sesuai dengan Tsukasa di setiap dunianya. Mereka berdua bertugas di rumah sakit Mitsuba dengan pakaian dokter Tsukasa dan suster Natsumi berwarna putih dengan lencana yang sama di bagian dadanya. Mereka berjalan untuk mencari rumah sakit Mitsuba tersebut. Sesampainya di rumah sakit, mereka melihat pemandangan yang cukup aneh di rumah sakit tersebut, di mana tidak terdapat wanita dan hanya ada laki-laki saja. Bahkan, meja resepsionis dan ruang perawat pun yang biasanya diisi oleh wanita saat itu menjadi kosong. Tsukasa menanyakan kepada petugas pria di sana, mereka hanya menggelengkan kepala seperti orang malas. Tsukasa dan Natsumi terdiam dengan ekspresi yang tidak percaya. Mereka mengira bahwa sesuatu terjadi oleh para wanita di rumah sakit ini. Mereka pun bergegas untuk mengecek satu persatu kamar pasien, dan di satu ruangan terdapat suara riuh para wanita, di mana mereka kaget melihat pemandangan yang sangat aneh. Para wanita berdesak-desakan untuk mendekati seorang pria yang menjadi pasien di salah satu ruang inap di rumah sakit itu. Lalu terdengar suara seorang pria dengan kata-kata mutiara dan gombalannya yang meluluh lantakkan hati para wanita tersebut. Pria itu memiliki wajah yang cool dan tenang dengan mata biru dan rambut berponi yang terdapat helaian rambut berwarna biru. Pada tempat tidur pasien tersebut tertulis nama Nogami Ryotaro. Tsukasa pun menyekak di kebisingan itu dan mengatakan, "Apa-apaan ini?" Ingat ya, Tsukasa di sini adalah seorang dokter. Ryotaro yang melihat Tsukasa dan Natsumi langsung berdiri dan menghampiri mereka berdua. Ryotaro mengangkat dagu Natsumi dan merayunya. Natsumi pun sempat meleleh mendengar kata-kata dari Ryotaro. Tsukasa yang melihat hal ini langsung memblokir Ryotaro dari Natsumi dan mengatakan, "Ngomong-ngomong, ada yang ingin kutanyakan kepadamu, Den-O Nogami Ryotaro," ujar Tsukasa. Natsumi pun kaget dan tidak menduga bahwa orang ini adalah Kamen Rider. Tapi bagaimana bisa Tsukasa mengetahui bahwa Ryotaro adalah Kamen Rider? Tsukasa pun menjelaskan, "Aku tahu hampir semuanya," ujar Tsukasa dengan sombongnya. Ya, padahal Tsukasa bisa tahu kenapa dia itu adalah Den-O, karena di dalam pakaian pasien Ryotaro terdapat tonjolan seperti kartu Den-O. Sehingga cerita, Tsukasa memprovokasi para wanita tersebut sehingga membuat Ryotaro terdesak, membuatnya berkeringat dingin dan berkerut di keningnya, dan Ryotaro pun tertunduk. Saat Tsukasa mendekatinya, tiba-tiba Tsukasa melihat Ryotaro memiliki mata berwarna merah. Dia tampak seperti orang yang berbeda. Ryotaro pun mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Warna mata dan rambutnya dari yang berwarna biru menjadi berwarna merah. Suaranya menjadi kasar, kacamatanya hilang, dan otot-otot di pakaiannya pun membesar. Ryotaro bermata merah pun mengendus Tsukasa dan berteriak bahwa kau sangat bau. Kau bukan dari dunia ini kan? Siapa kamu? Gadis-gadis tadi mencoba untuk memegang Ryotaro, tapi Ryotaro menepis tangan mereka dan menempuk pantat mereka. Suasana pun menjadi riuh
Gadis-gadis tersebut memukul Ryotaro dan meninggalkan ruangan tersebut karena kesal. Tersisalah mereka bertiga, Natsumi, Tsukasa, dan juga Ryotaro yang memiliki mata berwarna merah. Si Ryotaro mengatakan, "Apakah kau iblis? Aku kemarin bertemu Narutaki dan dia mengatakan bahwa kau adalah iblis yang akan menghancurkan dunia ini." Tsukasa yang mendengar hal ini pun santai dan cuek dan berkata, "Susahnya menjadi selebriti," ujar Tsukasa. Natsumi pun membela dan mengatakan bahwa Tsukasa adalah penyelamat yang telah banyak menyelamatkan dunia Kamen Rider. Ryotaro pun menjawab dengan sinis, "Hidungku tidak pernah salah. Seorang pengecut sepertimu yang bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, yang berpura-pura menjadi penyelamat dunia, itu sangat konyol." Oke, di sini menjadi pertanyaan, apa maksud dari Momotaro ini ya? Oke, kita lanjut. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba saja awan gelap pun menyelimuti rumah sakit tersebut, membuat ruangan tersebut menjadi gelap. Hanya mata merah Ryotaro yang menyala dan menatap tajam ke arah Tsukasa. Tsukasa pun merasa tidak nyaman dengan tatapan Ryotaro atau Momotaro yang seakan-akan Ryotaro sedang melihat hari-hari suram yang telah dilalui oleh Tsukasa. Tsukasa pun mengatakan ke Natsumi, "Ayo kita pergi dari dunia ini. Sepertinya tanpa kita dunia ini akan tetap damai." Tsukasa dan Natsumi pun keluar dari kamar pasien tersebut. Namun, di sebuah lorong, Natsumi mendengar bisikan dan mengikuti bisikan tersebut. Melihat hal ini, Tsukasa pun mengejar Natsumi. Natsumi dan Tsukasa melihat segerombolan wanita tadi yang sedang tercengang dan melihat tangga menuju ke lantai bawah menghilang. Tak hanya itu, di luar jendela gedung-gedung pun menghilang secara misterius. Melihat ekspresi mereka, Tsukasa dapat menyimpulkan bahwa ini adalah fenomena yang sudah biasa. Dan ini adalah masalah di dunia ini, ujar Tsukasa dengan lirih. "Aku akan bertanya ke perawat, sedangkan Tsukasa, kamu harus bertanya dengan Den-o," ujar Natsumi. Tsukasa yang diperintah seperti itu pun enggan untuk bertanya kepada Den-o dan memilih membiarkan dia menyelesaikan dunianya sendiri. Natsumi pun menasihatinya agar tidak terlalu picik dan meninggalkan Tsukasa untuk bergabung ke para wanita perawat tadi, guna mendapatkan informasi apa yang sedang terjadi di dunia ini. Tsukasa pun kembali ke kamar Nogami Ryotaro dan dia menemukan seorang pemuda yang mirip dengan mata biru tapi memiliki mata berwarna hitam dengan tubuh yang lebih kecil. Ryotaro pun menyambut Tsukasa dan meminta maaf tentang apa yang terjadi. Ryotaro pun memperkenalkan dirinya dan juga menjelaskan tentang Imagine. Mendengar hal ini, Tsukasa pun enjoy aja, dia kayak udah biasa dengan fenomena-fenomena yang aneh di setiap dunia rider yang dia kunjungi. Lalu Ryotaro menyetel TV dan membuka program berita. Di sana dijelaskan bahwa gedung-gedung, restoran, bahkan mobil yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Ya, tentunya ini adalah perbuatan dari Imagine yang telah menjalin kontrak dengan orang di tahun ini untuk menghancurkan masa lalu. Tsukasa pun bertanya kepada Ryotaro, "Bagaimana kamu bisa tahu kalau pemilik kontrak Imagine tersebut ada di rumah sakit ini?" Dengan tenang Ryotaro menjawab, "Ada satu dari banyak kejadian di mana Imagine baru saja merobek lengan kiri seseorang di sini. Setelah itu muncullah banyak fenomena gedung yang menghilang seperti itu. Dengan kata lain, Imagine memotong lengan kiri orang lain untuk diserahkan kepada pemilik kontraknya. Polisi pun menemukan tumpukan tangan kiri di gunung belakang di rumah sakit ini. Tsukasa pun bingung, untuk apa Imagine memotong lengan kiri orang lain untuk pemilik kontraknya. Ryotaro pun menjelaskan bahwa konsep dari permintaan ke Imagine itu, Imagine akan menghalalkan segala cara untuk mengabulkan permintaan si pemegang kontrak tersebut. Kita kembali ke Natsumi. Di sini, Natsumi sedang berada di ruang arsip untuk mencari dokumen rekam medis. Saat dia asik mencari dokumen yang dia cari, tiba-tiba pundak Natsumi ditepuk oleh seseorang dari belakang. Natsumi pun melihat ke belakang dan melihat perawat cantik yang mengenakan sweater lengan panjang meskipun saat itu sedang musim panas. "Kamu anak baru ya? Senang bertemu denganmu," ujar Kitajima Aya ataupun si wanita tersebut. "Kalau kamu ada yang belum paham, silahkan bertanya padaku." Wanita tersebut adalah Kitajima Aya. Setelah mereka dengan cepat akrab, Kitajima Aya pun mengajak Natsumi makan siang bersama nanti siang. Natsumi pun mengiyakannya. Singkat cerita, Kitajima Aya pergi meninggalkan Natsumi dengan janji akan makan siang bersama nanti. Natsumi pun kembali melanjutkan aktivitasnya dan tiba-tiba seseorang kembali menepuk pundak Natsumi. Wanita itu adalah Tai Gyoza. Tai Gyoza memiliki wajah yang lembut,
rambutnya cukup acak-acakan, yang memperingati Natsumi untuk tidak dekat-dekat dengan si Kitajima Aya ini. Tidak hanya Aya, tapi ada Ando dan juga Hizu. Taigyoza mengatakan, tahukah kamu, kejadian mengerikan di mana monster memotong lengan seseorang dan terdapat lencana seseorang di sekitar lengan yang terbuang itu. Natsumi sendiri juga menggunakan lencana di seragamnya. Polisi mencurigai orang yang lencananya hilanglah yang menjadi pelaku dari pemotongan tangan seseorang ini. Nah, ketiga wanita itu, si Aya, Ando, dan juga Hizu, mereka tidak memiliki lencana. Tidak menutup kemungkinan Natsumi yang sedang memiliki lencana akan menjadi incaran mereka selanjutnya. Taigyoza pun meninggalkan Natsumi dengan raut wajahnya yang sedikit ketakutan. Mendengar hal ini, Natsumi langsung berhenti bekerja dan segera menuju ke kamar rumah sakit Ryotaro. Saat mereka bertiga bertemu, Natsumi mengatakan informasi yang dia dapatkan, seperti pelaku yang adalah orang yang tidak memiliki lencana seperti Ando, Hizu, dan juga Aya, yang akan dia temui di kantin makan siang nanti. Mereka pun memiliki tugas untuk menyelidiki ketiga orang tersebut. Target pertama adalah Kitajima Aya. Ryotaro pun dirasuki oleh Urataros agar lebih gampang koordinasinya. Saat tiba waktunya, Aya pun datang dan menemui Natsumi di kantin. Tapi dia agak kesal karena Tsukasa dan Ryotaro dengan sifat Uratarosnya pun ikut nimbrung di situ. Urataros pun kembali berhasil meminta maaf dan meluluhkan hati Aya. Mulailah mereka saling mencicipi bekal mereka masing-masing. Mereka pun berbincang-bincang, menanyakan hal yang disukai dan juga hobi. Urataros mengatakan dia suka membaca buku. Aya pun menjawab bahwa dia suka membaca buku yang berjudul One Arm dari Kawabata Yasunari. Natsumi dan Tsukasa saling melirik karena memiliki satu kata kunci, yaitu lengan ataupun One Arm tadi. Aya pun kembali mengatakan, andai aku bisa mengganti lengan semudah itu. Tsukasa yang mendengar hal ini langsung menggebrak pintu dan mengatakan, mungkin itu ada hubungannya dengan hilangnya lencana rumah sakitmu. Aya yang mendengar hal ini langsung marah dan mengatakan, kalian juga menuduhku ya? Aku bukan pelakunya. Aku tidak percaya kalian sejahat itu. Aku seperti ingin menangis. Mendengar kata menangis, Ryotaro yang dirasuki Urataros pun seketika langsung berubah memiliki otot yang besar, rambut yang panjang, dan mata yang berwarna kuning. Ryotaro sedang dirasuki oleh Kintaros. Kintaros selalu muncul jika mendengar kata-kata menangis. Kintaros pun langsung nembak si Aya. Jika kamu pelakunya, sebaiknya kamu mengaku saja. Mendengar hal ini, Aya pun langsung menampar wajah Kintaros dan meninggalkan mereka semua. Tapi Kintaros meraih tangan kiri Aya dan menggulung sweaternya. Mereka pun kaget melihat bekas luka bakar yang terlihat mengerikan di lengan kirinya si Aya ini. Tsukasa dan Natsumi pun terdiam. Sedangkan Aya, dia meronta dan benar-benar meninggalkan mereka bertiga. Aya pergi meninggalkan bekal makan siangnya di meja. Melihat hal ini, Kintaros dan Tsukasa malah memakan bekalnya. Kampret sih mereka berdua ini. Saat ini mereka bertiga mencurigai si Aya sebagai pemegang kontrak dari Imagine tersebut. Selanjutnya mereka mencoba mencari informasi tentang dua orang lainnya. Singkat cerita, seorang pria dengan rambut ikal dengan sebagian warna berwarna ungu sedang berbaring di taman dan mencabuti rumput. Terlihat dia sangat malas dan lelah dan juga kesal. Ryotaro sedang dirasuki oleh Ryutaros. Tsukasa pun mengatakan, ayo kita mulai, jangan malas atau duniamu akan hancur, ujar Tsukasa. Ryutaros pun enggan beranjak dan bertingkah seperti anak-anak. Tsukasa pun memotret Ryutaros dan hasil fotonya tetap terdistorsi, yang artinya ini bukan dunianya si Tsukasa. Ryutaros pun melihat kamera Tsukasa menjadi terkesima. Natsumi yang melihat hal ini langsung mengatakan, jika Ryutaros ingin meminjamnya, kita selesaikan dulu tugas ini. Kata Natsumi, ini cara yang baik untuk membujuk anak kecil. Dan Ryutaros pun setuju dengan hal ini. Kita masuk ke terduga kedua, adalah Ando Noriko, yang sedang mendorong kursi roda di halaman rumah sakit. Dia sedang mengobrol dengan seorang pasien wanita tua di kursi roda. Tsukasa, Natsumi, dan Ryutaros pun menghampirinya. Natsumi sambil berbisik kepada mereka, kita harus menanyakannya secara baik-baik. Tapi Ryutaros dengan polosnya langsung bertanya, kamu adalah pemilik kontraknya kan? Dasar bocah. Tentunya Ando pun kebingungan dengan pertanyaan dari Ryutaros ini. Ryutaros pun kembali bertanya, ayo jangan berpura-pura, akui saja. Aku ingin cepat menemukan pemilik kontrak dari Imagine itu. Tsukasa pun datang dan menepuk pundak Ryutaros. Kau ternyata lebih bodoh dari Kintaros, ujar Tsukasa. Ryutaros pun mengangguk kecewa. Ando pun mengatakan,
Saya tidak tahu apa maksud kalian tentang pemilik kontrak. Yang saya tahu, kalian mencurigai saya. Mungkin karena lencana rumah sakit saya jatuh di dekat lengan yang ditinggalkan di gunung kemarin. Tsukasa pun menatap Ando Noriko dengan mata curiga. Ekspresi wajahnya tetap tidak berubah seperti boneka lilin. Ando pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Ryutaros langsung menghentikan Ando dan bertanya, "Apa permintaan jika aku mengabulkan satu permintaanmu?" Ando pun menjawab, "Suamiku adalah seorang pemahat patung. Dia sedang mengikuti lomba memahat. Tetapi dia sedang tertekan. Dia bilang dia tidak bisa mengukir lengan kiri patung tersebut. Aku berharap suamiku mampu menyelesaikan lengan kiri si patung itu agar lebih realistis," ujar Ando kepada ketiga orang ini. Setelah itu, Ando pun kembali mendorong pasien wanita itu menjauh dari mereka. Ryutaros pun kegirangan dan mengatakan, "Aku yakin dia adalah pemegang kontraknya." Tsukasa dan Natsumi pun juga mencurigainya, tapi masih mencurigai si ayah juga. Ryutaros kembali menuntut Tsukasa untuk dipinjamkan kameranya. Di sini, Ryutaros pun memotret-motret menggunakan kamera Tsukasa. Oke, sekarang kita beralih ke terduga yang ketiga, yaitu adalah Hizu Miyuki, dan mengunjungi ruangan dari si Hizu ini. Banyak orang di dalamnya. Ryotaro pun yang dirasuki Momotaro berjalan dengan barbar dan menarik baju dan melihat ID card semua orang yang ada di situ, sambil mencari orang yang bernama Hizu Miyuki. Natsumi dan Tsukasa hanya tertunduk melihat kelakuan dari Momotaro ini. Momotaro sangat yakin bahwa Hizu Miyuki adalah pelakunya dan berteriak memanggilnya. Natsumi mencoba menghentikannya tapi sia-sia. Tsukasa mengatakan, "Biarkan saja, semakin lemah seekor anjing, semakin kuat gonggongannya." Kaki Momotaro pun seketika itu langsung berhenti dan berbalik dengan wajah yang galak dan tidak terima dikatain anjing oleh Tsukasa. Mereka bertiga berkeliling dan membuka pintu satu persatu, hingga sampailah di suatu ruangan dengan banyak alat rehabilitas yang terdapat seorang perawat di dalam sana. Momotaro mendekatinya dengan wajah kebapak-bapakannya dan mengatakan, "Ini sudah berakhir. Aku tahu kamu adalah pemilik kontraknya. Segera akui atau tidak aku akan memukulmu," ujar Momotaro dengan barbarnya. Perawat tersebut benar adalah Hizu, dan dia teriak melihat perlakuan Momotaro sehingga dia terjatuh. Tsukasa pun panik dan langsung menghampiri dan menangkap si Hizu. Tsukasa pun mengatakan bahwa kebodohan Momotaro adalah yang paling parah dan paling bodoh dari semua Imajin di dalam tubuh Ryotaro. Hizu yang berada di pangkuan Tsukasa pun memiliki wajah yang sangat aneh. Dia langsung menggulung lengan Tsukasa dan mengatakan bahwa lengan Tsukasa sangat bagus sekali. Mereka bertiga pun kebingungan. Hizu langsung bangun dan mengatakan bahwa dia memiliki fetis dengan lengan seseorang karena memiliki urat nadi yang sangat indah. Momotaro pun menyeletuk, "Aku semakin yakin kamu adalah pelakunya." Hizu semakin menunjukkan kefetisannya dan ingin memotret lengan mereka satu persatu. Tsukasa, Momotaro, dan juga Natsumi pun mundur perlahan dan meninggalkan ruangan Hizu. Mereka bertiga kembali ke markas dan berdiskusi bagaimana ceritanya mereka bertiga memiliki hal yang sangat mencurigakan sebagai pemilik kontrak. Di tengah diskusi mereka, tiba-tiba seseorang datang. Dia adalah Kaito. Dengan tatapan yang mencurigakan, Tsukasa melihat Kaito dengan tatapan sinis. "Jangan menatapku dengan tatapan menjijikkan seperti itu," kata si Kaito. "Aku membawa pemilik kontrak Imajin yang kalian cari." Kaito berjalan ke tengah diskusi dengan membawa seorang wanita yang mengikutinya. Natsumi pun kaget. Ternyata wanita itu adalah Tai Gyoza. Tsukasa bertanya, "Apa kamu pemilik kontrak tersebut?" Tai pun menjawab dan mengangguk kepalanya. Dengan ada pasir yang keluar dari tubuhnya, fix dia adalah pelaku pemilik kontrak tersebut. Oke, di sini Tsukasa menjadi sangat kesal. Kesal karena dia sudah effort banget menjadi detektif dan menyelidiki ketiga orang tadi. Ternyata tidak ada satupun yang menjadi pelaku ataupun pemilik kontrak dari Imajin tersebut. Tsukasa semakin kesal melihat Kaito yang sangat enteng menemukan pelaku tersebut. Si Tai mengatakan bahwa namanya adalah Harada Yoko. Dia sangat ketakutan setelah mengatakan keinginannya kepada monster itu. Tak lama kemudian, monster tersebut membawakan tangan manusia dan lalu bangunan-bangunan menghilang. Semuanya menjadi kacau. Yoko menceritakan bahwa tanggal 4 Desember tahun 2005 itu adalah kejadian yang tidak terlupakan. Itu adalah hari di mana dia kehilangan masa depannya. Pacarnya
adalah seorang petinju profesional dan mereka akan menikah 2 minggu lagi. Tapi di hari itu, Yoko dijamret. Pacarnya pun mencoba menolongnya, tapi lengan kirinya ditusuk. Lukanya cukup parah, sehingga dia harus berhenti tinju akibat dari cedera di tangan kirinya. Dari hari itulah masa depan mereka menjadi hancur, sampai monster itu datang dan mengatakan akan mengabulkan apapun keinginannya. Saat dia meminta lengan kiri pacarnya sembuh, monster itu tidak menyembuhkannya. Malahan, membawa tangan kiri manusia setiap harinya. Tangan kiri penuh dengan darah, bahkan ada yang sudah membusuk dan berjamur. Natsumi pun menenangkan Mbak Yoko di sini. Ryotaro pun meletakkan kartu ke atas kepala Yoko, dan kartu itu menunjukkan tanggal 4 Desember tahun 2005. Kaito pun menyela bahwa dia membawa Yoko ke sini bukan hal yang gratis. Dia ingin ikut ke masa lalu dan menginginkan sesuatu di sana. Tsukasa pun tidak banyak bicara, dan mereka bergegas pergi ke masa lalu dari si Harada Yoko ini. Sesampainya mereka ke tahun ini, Tsukasa, Kaito, dan juga Ryotaro pun turun untuk mencari Imagine tersebut. Di tahun itu, bangunan banyak yang hancur akibat serangan dari Imagine tadi. Mereka berlari dan melihat ke puing-puing bangunan, dan tak jauh dari sana ada Yoko dan pacarnya di 2 tahun yang lalu. Ada seseorang berpakaian hitam yang sepertinya akan merampok tas Yoko. Tas pun dirampok, dan pacar Yoko mengejar si perampok ini. Melihat hal ini, Ryotaro langsung menghampiri pacar Yoko dan untuk menghentikannya. Mengetahui hal ini, Tsukasa dan Kaito berbagi tugas. Tapi, si Kaito langsung henshin dan berubah menjadi Kamen Rider Dien untuk mencari Imagine. Sedangkan Tsukasa menghampiri Ryotaro. Di sisi Ryotaro, dia sempat dipukul oleh pacarnya Yoko yang mengira Ryotaro adalah komplotan perampok karena mencoba menghalanginya. Tsukasa menyadari bahwa berbicara tidak ada gunanya, jadi Tsukasa langsung mengejar perampok itu dan berhasil memukulnya. Tsukasa mengambil tas tersebut dan melemparnya kepada pacarnya Yoko. Tsukasa berhasil mengalahkan perampok tanpa berubah. Setelah ini, Imagine pun muncul, dan Tsukasa langsung henshin menjadi Kamen Rider Decade. Ryotaro langsung berusaha untuk melindungi Yoko dan pacarnya, dan dia pun berubah menjadi Kamen Rider Den-O Sword Form. Den-O pun langsung melawan Imagine. Namun tiba-tiba, punggung Kamen Rider Decade mendapatkan tembakan. Itu adalah serangan kuat dari Kamen Rider Vice, seorang Kamen Rider dari dunia lain. Di samping Vice, ada Kamen Rider Dien. "Apa maksudmu, Kaito?" teriak Decade. Kaito membiarkan Vice bertarung melawan Decade. Dien pun mengatakan, "Aku sudah bilang tadi, aku menginginkan sesuatu di masa lalu ini. Tapi agar itu berjalan dengan lancar, aku harus membunuhmu di sini." Decade pun mengeluarkan kartu Kiva dan berubah menjadi Kamen Rider Kiva. Terjadilah pertarungan antara Kamen Rider Vice melawan Kamen Rider Kiva Decade version. Dan tentu saja Kiva milik Decade dapat menang dengan mudah karena kartu Rider yang dipanggil hanya memiliki kekuatan sebesar 40%, sedangkan Rider yang digunakan oleh Decade memiliki kekuatan sebesar 60%. Lalu teriak dari kejauhan, "Hei, bantu aku!" teriak Momotaros. Dia kesulitan melawan Imagine tersebut. Setelah kembali dari Kiva ke Decade, Tsukasa menggunakan kartu Final Form Rider dan merubah Den-O menjadi Momotaros. Setelah itu, mereka langsung melakukan serangan pamungkas dan mengalahkan Imagine tersebut. Dan pertarungan pun selesai. Dah gitu aja pertarungannya. Jadi kita ceritanya panjang banget, berantemnya dikit banget kayak gini. Dari ledakan Imagine tersebut, muncul seorang pria dengan topi bundar dan berteriak, "Honore Nikaido! Kau adalah iblis, kehadiranmu di setiap dunia hanya akan membawa kehancuran. Saat kau mendapatkan kartu dari 9 rider tersebut, kegelapan sejati akan terwujud." Lalu Narutaki pun menghilang, dan juga si Kaito pun menghilang secara misterius. Lalu mereka kembali ke masa ataupun ke tahun 2007 saat mereka berada, dan melihat semua gedung kembali normal, dan Yoko pun memiliki anak serta suaminya yang pacarnya tadi. Dengan kata lain, mereka berhasil merubah masa lalu. Ryotaro berterima kasih kepada Tsukasa karena telah membantu dunianya menjadi damai kembali. Tsukasa pun salut dengan Ryotaro dan mengatakan bahwa dia ternyata seorang pemberani. Ryotaro pun tersenyum dan tiba-tiba saja kabut dimensi datang dan membuang Tsukasa serta Natsumi dari dunia Den-O. Seperti habis mandi sepah dibuang, mereka tiba-tiba kembali ke dunianya Tsukasa. Dan cerita di dunia Kamen Rider Den-O pun berakhir.
Jadi itu dia untuk cerita novelnya Diket yang mengunjungi dunianya Den-O ini. Ya sebenarnya ini adalah kasus ataupun permasalahan yang sebenarnya biasa dilakukan oleh Den-O dan kawan-kawan. Tapi kali ini dibantu oleh Diket dan juga Natsumi. Bisa dibilang kasus ini bukanlah kasus apokalips ataupun kehancuran dunia, melainkan ini adalah kasus yang biasanya terjadi di episode-episode di dunia Kamen Rider Den-O. Dan pertarungan akhirnya pun kurang lebih sama, di mana si Den-O berubah menjadi Momotaros akibat kartunya si Diket tadi. Yang membedakannya di sini ada Ryotaro, si MC asli dari serial Kamen Rider Den-O. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dunianya Kamen Rider Kuga di video berikutnya. Karena saya janji di dunia Kuga ini pertarungannya lebih banyak ketimbang yang di Den-O ini. Kalau Den-O ini kayaknya lebih banyak komedinya sih ketimbang berantemnya. Tapi di Kuga ini kita akan menemukan hal yang menarik, di mana ada Goda Yusuke. Tetap pantengin channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini ya. Mohon bantuannya untuk support channel ini. Oke, saya akhiri videonya. Sampai jumpa di video part selanjutnya. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.